Ya, hai. Salam jumpa, salam sehat selalu. Berjumpa lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Masih dengan materi kali ini masih dengan materi surat lamaran pekerjaan. Ya, hari ini kita akan masih melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang surat lamaran pekerjaan. Hanya saja kalau minggu lalu tentang pengertian atau definisi dan jenis-jenisnya, hari ini kita akan membahas tentang topik lain, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya, jangan lupa absen dulu di kolom komentar sebelum kita mulai pelajaran. Dan juga yang belum subscribe dan like, jangan lupa di subscribe dan like videonya. Ya, kita akan mulai saja langsung supaya tidak terlalu lama. Nih ya, bab 1 menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, bagian yang akan kita bahas kali ini adalah mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, kemudian apa saja yang akan dilakukan? Yang pertama adalah menentukan isi dan sistematika tentunya surat lamaran pekerjaan ya. Kemudian yang kedua menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan ya. Nah, kita bahas satu persatu. Mulai dari menentukan isi dan sistematika. Isi dan sistematika. Ya, menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah bahasa formal. Apa itu bahasa formal? Bahasa formal itu maksudnya adalah dalam surat lamaran pekerjaan, kamu tidak bisa menggunakan bahasa sehari-hari, ya. Tidak bisa menggunakan bahasa gaul. Seperti misalnya kamu menyebutkan Anda menggunakan bahasa lu, atau saya menggunakan bahasa gua, atau ente, atau kon dan seterusnya, ya. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa formal karena kamu di dalam surat lamaran pekerjaan itu sedang berbicara kepada atasan, ya, atasan di perusahaan itu atau yang mewakili. Jadi harus menggunakan, mau nggak mau harus menggunakan bahasa yang formal, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah dalam menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, promosi diri. Apa itu promosi diri? Ya, surat lamaran pekerjaan namanya saja kamu melamar, ya berarti kamu mempromosikan dirimu ke perusahaan atau instansi yang dituju. Atau bahasa kasarnya, di dalam promosi diri sini kamu itu sedang menjual diri, mengiklankan dirimu kepada perusahaan atau instansi yang terkait. Makanya dalam surat lamaran pekerjaan itu biasanya kamu harus mencantumkan kelebihan. Nah, biasanya kelebihan, tapi ya kelebihan yang benar-benar kamu miliki. Misalnya saja kamu pintar apa ya, main basket, pintar futsal, tapi kamu menulisnya hal lain malahan, pintar menggambar padahal kamu pintarnya futsal. Nah, itu sudah di luar, sudah melenceng, ya, sudah tidak sesuai dengan mempromosikan dirimu sendiri. Kamu sudah membohongi dirimu sendiri dan nantinya tentu perusahaan akan bisa mempertimbangkan itu. Nah, kemudian yang ketiga ini kemarin ada yang menanyakan ya, CV, ya, daftar riwayat hidup atau bahasa latinnya kurikulum vitae atau disingkat CV. CV itu bukan perusahaan, tapi daftar riwayat hidup jika berkaitan dengan ini surat lamaran pekerjaan ya. Jadi CV, kalau kamu dengar CV itu berarti kurikulum vitae. Sama aja ini, riwayat hidup, ya. Nah, daftar riwayat hidup itu apa? Ini digunakan untuk mengetahui riwayat kehidupanmu. Dan nanti kalau perusahaan butuh cross check, ya akan cross check bener nggak sih data-data yang ada di dalam daftar riwayat hidup itu. Nah, itu cross checknya bisa kepada pihak-pihak terkait, ya, pihak-pihak terkait yang kamu tuliskan datanya. Misalnya kamu lulus dari SMK Pius tahun 2020 misalnya, ya.
Nah, bener nggak kamu tahu lulus tahun 2020? Setelah di cross check ternyata kamu lulusnya tahun 2022. Nah, itu sudah salah. Itu juga akan menjadi pertimbangan nantinya. Makanya ini daftar riwayat hidup ini juga itu harus dituliskan sesuai dengan apa yang ada supaya nanti saat siapa tahu perusahaan akan cross check, perusahaan bisa menerima data yang sesuai dengan yang kamu tulis. Nah, kemudian kita lihat saja contohnya ya. Kita lihat contohnya eh, surat lamaran pekerjaan dan yang bukan, atau surat formal. Ini tadi karena ada formal ya, surat yang menggunakan bahasa formal dan surat yang tidak menggunakan bahasa formal. Ini ya, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Kemarin sudah saya berikan juga. Nih, surat lamaran pekerjaan. Ini bahasanya formal. Dilihat dari sini ya. Ditujukannya pakai YTH, yang terhormat pimpinan personalia PT Jaya Sentosa. Kemudian di Jakarta dan seterusnya. Bahasanya kalau kamu baca dengan teliti itu menggunakan bahasa yang formal ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini ya. Ini menggunakan YTH. Kita lihat sekarang perbandingannya. Nah, ini surat untuk teman atau surat non formal. Kalau surat non formal ya tinggal seperti ini saja. Teruntuk atau tu biasanya. Atau apalagi ya, untuk siapa, dari ini salam, bisa ditulis dari, bisa ditulis salam seperti ini. Lihat bahasanya juga lebih ringan, lebih santai ya. Kamu tidak harus memperkenalkan diri ini secara utuh, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan seterusnya ya. Karena ini teman, karena kamu menuliskan surat untuk temanmu, jadi jelas temanmu juga sudah mengetahui kamu, jadi nggak perlu sampai sedetail ini. Kalau sampai sedetail itu nanti malah temanmu heran, ngapain kamu nulis surat seperti ini ya. Jadi ini bedanya, ini surat formal, ini surat non formal. Kalau surat formal itu tanggalnya ada, kemudian yang dituju itu menggunakan bahasa yang baku ya, YTH, atau di dalam amplop suratnya itu kepada. Kalau ini kan biasanya yang tercinta atau sahabatku yang baik hati, dan seterusnya ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah menemukan hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, ini ya, hal penting ini yang perlu kamu perhatikan. Nah, ini mengarah ke struktur sebenarnya nanti. Isinya, isi dalam teks surat, isi dalam surat lamaran pekerjaan MIO itu apa saja, terdiri dari apa saja, itu ada di sini. Yang pertama adalah pernyataan umum atau tesis. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum itu sifatnya subjektif. Maksudnya apa? Ya, sifatnya subjektif itu maksudnya adalah hanya pendapat penulis. Jadi itu dalam pernyataan umum. Ya, misalnya saja di situ dituliskan, saya selalu siap untuk mendedikasikan diri saya secara profesional untuk bergabung dalam tim perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah, itu masih apa ya? Masih opini, masih pendapatmu. Ya, masih pendapat pelamar. Karena perusahaan tidak tahu nanti kalau kamu sudah masuk apakah kamu benar-benar bisa mendedikasikan diri ke perusahaan itu atau tidak ya. Jadi pernyataan umum itu intinya adalah kamu menyatakan diri, atau apa ya, kamu menyatakan diri sanggup untuk bekerja di dalam perusahaan itu ya. Di sini ada tidak ya? Oh, di sini yang ini contohnya, ini yang sangat sederhana, jadi tidak ada. Dengan ini menyampaikan permohonan Bapak Ibu agar kiranya diangkat
menjadi pegawai perusahaan yang Bapak Ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan sebagai bahan pertimbangan. Oh, di sini pernyataan umumnya atau tesisnya hanya sekedar apa ya, sekedar dia sudah dia sudah yakin diterima, makanya di situ dituliskan dapat diangkat menjadi, ya, dapat diangkat menjadi, ya. Jadi itu pernyataan umum. Nah, kemudian argumentasi. Argumentasi itu dibuat untuk mendukung ini tadi tesis, pernyataan umum. Ya, dibuat untuk mendukung tesis, merupakan bagian penting yang harus muncul dan bentuknya biasanya biografi pelamar. Ya, bentuknya biografi pelamar. Oh, berarti kalau yang tadi di contohnya itu terbalik, nggak malahan. Ini merupakan argumentasi, ya, pengenalan diri. Jadi ada yang eh, ini di bagian atas, ada yang di bawah. Ada yang dibahas seperti ini. Tapi yang umumnya yang baik adalah seperti urutan ini. Harusnya pernyataan umum dulu baru argumentasi. Setelah itu penegasan. Penegasan itu fungsinya untuk meyakinkan penerima lamaran atau perusahaan yang kamu lamar. Contohnya, demikian permohonan ini disampaikan. Besar harapan saya kiranya Bapak Ibu bisa mempertimbangkannya. Ya, jadi menegaskan bahwa benar-benar kamu itu berharap untuk diterima di perusahaan yang kamu kirim lamaran pekerjaannya. Ya, ya, jadi sekian saja materi tentang surat lamaran pekerjaan. Ya, ingat tetap siaga COVID-19. Mari kita bersama-sama lawan corona, ya, dengan memperhatikan cara pencegahannya. Ya, itu materi surat lamaran pekerjaan tentang menemukan hal penting dalam surat lamaran pekerjaan dan menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa juga absen di kolom komentar. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Ya, sekian video hari ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Dan tidak usah kemana-mana kalau itu memang tidak terlalu penting.